Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nurul Sobri di channel YouTube Maulana Nurul Sobri pastinya. Oke kawan-kawan, kali ini kita di seri review saham lagi ya guys. Dan saham yang akan kita review kali ini adalah YNKP ya. Kita akan mereview saham YNKP ini atau Indah Kiat Pulp and Paper dari platform RHB Tradesmart ya gitu. Sebuah platform dari RHB Sekuritas Indonesia pastinya guys, dan ada fitur arrow yang sangat menarik di sini. So, jangan lupa berikan like, share, subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar saya semakin semangat lagi untuk buat kontennya. Anyway, terima kasih sudah mendukung channel ini dan semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita masuk ke YNKP di sini teman-teman. Ya, ini cukup menarik, yang menarik perhatian saya ini karena saham ini itu minus 2,30% ya, atau kurang lebih minus 250 poin lah. Dan ditutup di level harga Rp10.625 per lembarnya. Sehingga itulah kenapa saya pikir ini menarik nih kalau kita coba review saham ini berdasarkan RHB Tradesmart. Bagaimana tentunya gitu guys. Oke, kita mulai di sini, mulai dari fundamental yang pastinya teman-teman. Oke, book value-nya saham ini sebenarnya di 16.082 harusnya gitu. Dan earning per share-nya sini ada rasio keuangan ya guys ya. Jadi nanti teman-teman langsung ngikutin aja. Bagi yang sudah ngikutin channel ini saya yakin udah paham. Bagi yang belum diikutin aja, nanti saya akan coba spill bagaimana cara bacanya gitu. Oke guys, langsung saja. Earning per share-nya adalah 1475,02 dan PER-nya atau price earning ratio-nya ini di level 7,20 kali. Wow. Ya, range yang menarik kalau PER ini 2 sampai 11 atau 13 kali. Ya, toleransi 15 kali. Semisal sektornya lagi rame guys gitu. Dan price book to values-nya itu di 0,66 kali gitu. Ini masih tergolong under value sebenarnya sih kalau secara price book to values ya gitu. Karena value kalau kita mau trading sih sebenarnya sih lebih nyaman kalau di antara 1 sampai 2. Ya toleransi 2,5 lah. Kalau 1 ke bawah itu paling enggak 0,5 ke atas. Dan ini menarik sebenarnya saham YNKP ini untuk dibuat trading, harusnya sih gitu. Meskipun kalau di bawah 1 under value, kalau di atas 2 atau 2,5 itu sudah over value atau mahal ya. Jadi PBV-nya ini masih tergolong murah, hanya saja kita perlu cek lagi nih gitu. ROE-nya bagaimana? ROE-nya 9,17%. ROE yang menarik adalah minimal 15% secara stabil. Ini cukup menarik. Tapi ROE dari YNKP ini sendiri kan di 9,17% ya. Masih belum 15%. Mungkin nanti kalau udah 15%, saham ini lebih menarik lagi gitu ya kan. ROA-nya adalah 5,54%. Dan debt equity ratio-nya itu 0,65. Saya lebih suka kalau DER-nya tuh nggak lebih dari 1. Jadi maksimal 1 gitu. Oke, itu kalau saya gitu ya kan. Karena saya juga semi trading gitu. Bukan semi sih, tapi yang saya trading gitu. Tapi saya juga nggak mengabaikan sisi fundamentalnya kawan gitu. Oke guys, lanjut. Itu tadi sepintas dari fundamentalnya. Kita langsung ke teknikalnya bagaimana. Nah, teknikalnya saham ini di MA5-nya kan 11.080. Tapi kan saham ini ditutup di level 10.625. Jadi di bawah MA5-nya ya teman-teman gitu. Sini sudah ada semua secara teknikal dan indikatornya juga. Dan kita juga per indikator sudah ditampilkan fitur yang menarik dari RHB ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Ini fitur yang sangat menarik sekali ya di sini. Jadi ada komentarnya langsung seperti RSI itu netral, stochastic oversold, stochastic RSI 14 juga netral, MACD-nya itu dead cross ternyata kawan. Nah ini yang menyebabkan kenapa saham ini terkoreksi cukup dalam sebenarnya. William SR-nya juga masih netral guys gitu. Jadi oversold gitu ya. Di sini cenderungannya oversold, sudah jenuh jual sebenarnya. Kalau overbought kan jenuh beli, udah di atas. Tapi ini masih oversold, artinya ini masih di bawah sebenarnya saham ini. Tapi ya karena MACD-nya dead cross jadi ya itu tadi. Tadi terkoreksi. Oke, kita coba pastikan secara chartnya bagaimana kawan-kawan. Oke, ini tampilannya di sini teman-teman. Nah, ini ya bisa teman-teman perhatikan sendiri ya. MA5 warna merah, MA10 warna hijau, MA20-nya warna biru. Di sini dan kita bisa perhatiin sendiri ya bahwasanya secara harian ya. Ini memang dead cross guys. Jadi ada cenderungan untuk melemah. RSI-nya juga masih cenderung melemah ya, tapi agak landai. MACD juga ada peluang dia mau dead cross sih sebenarnya gitu. Itu secara harian atau daily. Kita cek secara weekly-nya bagaimana. Secara weekly-nya juga ini ya masih cenderung ini ya masih ada peluang untuk melemah ya secara mingguan, tapi agak terbatas kalau posisi candle. Tapi kalau dari RSI-nya ini sudah dead cross juga. Dan MACD-nya juga ini sideways. Tapi mudah-mudahan nggak sampai dead cross deh kalau secara mingguan. Secara bulanan ini sudah ada sinyal mungkin ada terjadi koreksi ya kisaran sampai harga 10 ribuan.
Mudah-mudahan sih gak melemah lagi sampai 10.000 ke bawah, tapi kalaupun melemah ini ada peluang ke 8.000-an sebenarnya sih guys gitu. Tapi ya kita lihat aja lah ke depannya. Disclaimer on pastinya ya. Oke, di sini RSI juga ada peluang secara bulanan untuk dead cross juga. MACD sideways ya, mudah-mudahan nggak dead cross deh MACD-nya. Jadi paling nggak mungkin nanti ada pantulan gitu guys. Harapannya kayak gitu kawan. Oke, lanjut kita ke fitur Arrow. Salah satu fitur, bukan salah satu sih, tapi ini fitur unggulan dari platform RHB Smart gitu guys gitu. Di platform ini sudah menjangkau semua di sini untuk para trader, untuk para investor juga pastinya. Oke, langsung sinyalnya adalah bear ya. Ini udah bearish ya di sini. Jadi sinyal dari Arrow ini sini sudah memberikan bahwasannya INKP di level harga sekian itu sinyalnya masih bearish. Tapi secara trend teknikalnya itu up. Dan itu dikonfirmasi oleh baterai warna hijau hanya 2. Kalau warna hijaunya 4 sampai 5, nah itu menarik sih. Ini kan masih 2 ya. Bearish area itu di Rp10.875. Sedangkan downset areanya itu di 10.500 sampai 10.675. Jadi caranya gimana bacanya? Nah, kalau saham ini sudah berada di area 10.875, artinya dia mengkonfirmasi sudah masuk ke fase atau fasenya area ini bearish ya gitu guys gitu. Dan itu dikonfirmasi lagi selama masih berada di downsetnya atau area turunnya di area 10.500 sampai 10.675, maka saham ini masih ada kecenderungan dia untuk turun gitu. Anyway, kalau semisal nanti ada pembalikan arah karena trennya sini masih up ya, dan juga ada konfirmasi baterai warna hijau 2, jadi saham ini akan reversal atau berbalik arah mengkonfirmasi kalau dia sudah di level harga Rp11.150 per lembarnya. Jadi kalau ada di area reversal point 11.150 ini tadi teman-teman, maka saham ini sudah mengkonfirmasi dia sudah berbalik arah, atau bisa dibilang itulah real technical reboundnya di situ guys gitu. Oke, seperti itu cara bacanya. Dan kalau kita lihat secara support, resisten ya, sini mulai dari support 1 sampai 5, resisten 1 sampai resisten 5 semua sudah tersaji di sini. Tinggal nanti kita mau view-nya, kita ambil posisinya kayak gimana gitu. Tapi sekali lagi ini disclaimer on ya teman-teman. Oke, kalau masih bingung lagi, udah dijelaskan juga sama Arrow ini di komentarnya, ada penjelasan seperti ini. Harga saat ini saham INKP berada di harga Rp10.625 per lembarnya, turun Rp250 per lembar, atau minus 2,30% guys gitu. Nilai transaksinya tercatat Rp93,9 miliar. Selama 5 hari terakhir, harga saham ini mengalami penurunan sebesar minus 0,8%. Ya, cukup aktif ditransaksikan. Pola tren harga terbentuk belum stabil ya belum stabil memang, sehingga itulah kenapa baterainya warna hijaunya cuma 2, meskipun ada kecenderungan sinyal tren up ya gitu. Belum stabil ya, sehingga masih perlu menunggu konfirmasi lanjutan. Harga saat ini antara akan memulai uptrend atau masuk ke area downtrend. Nah, jadi sini kita masih diberikan pandangan gitu. Jadi cenderung konsolidasi sih sebenarnya gitu ya kan. Tapi kalau kita mengacu ke sini, maka ini masih berada di area downside areanya. Jadi kalau besok misalnya dia di bawah 10.500 ya guys, nah berarti ya dia ada peluang untuk melemah lagi sih gitu. Malah bisa ke mana tadi ini resistennya sampai 10.250 atau bahkan 9.900-an. Ya, jadi hati-hati kalau yang mau trading saham ini ya. Kalau yang yang mungkin kalau kita lihat nanti, kita coba cek ya secara value analyzer-nya bagaimana gitu. Apakah saham ini masih cukup under value atau sudah over value gitu secara fundamentalnya. Oke, jadi kalau untuk value investor seperti apa? Nah, ini fiturnya dari value analyzer di RHB Smart ini sendiri. Oke, yang pertama ada PG analysis di sini kawan. PG analysis ya atau PG rasionya itu 14,29 kali ya di ini ya di INKP ini ya gitu. Sebenarnya PG rasio yang menarik itu kalau dia nggak lebih dari 1, jadi maksimal 1. Oke, jadi harus di bawah 1 lah gampangannya. Oke, seperti itu. Dan nggak boleh negatif. Ya kan, kalau udah di atas 1 itu sudah tergolong over value, kalau di bawah 1 itu masih tergolong under value pastinya. Nah, disitulah kenapa dengan PG rasio yang 14,29 ini, maka analisisnya hasilnya adalah over value atau bisa dibilang cukup mahal gitu. Oke, lanjut. Fair value dari saham ini sebenarnya di 23.102,66. Kalau secara fair value dengan penutupan harga di 10.625, saham ini masih tergolong under value sebenarnya, ya kan? Dan secara industrial value estimation ini di 15.000
668,99. Ini juga sebenarnya saham ini masih bisa dibilang under value. Hanya PG rasionya aja sudah over value. Jadi kalau seperti ini mulai agak berat sebenarnya sih kalau untuk menaik untuk jangka pendek ya, untuk jangka pendek maksud saya. Kecenderungannya seperti itu gitu. Tapi kalau secara fair value dan industrialnya saham ini cukup menarik sebenarnya sih. Gitu. Oke guys, sekarang masih under value nih, ya kan? Nah, kita akan konfirmasi rasio pairnya terhadap rasio industrinya. Jadi pastikan rasio emiten itu harus di bawah rasio industrinya. Contohnya di sini ya, pair emitennya 7,53 kali versus 58,51 kali dari industrinya. Nice, masih di bawah. Itulah kenapa saya bilang ini masih cukup menarik kalau untuk jangka menengah atau jangka panjang. Tapi kalau untuk jangka pendek, tadi sudah kita sebutkan, sudah kita review, saham ini ada peluang dia masih untuk melemah lagi. Oke, lanjut. PBV-nya adalah 0,69 kali versus industri yang 1,46 kali di sini. Oke, good. ROE-nya 9,17 ya persen dan industrinya 10,84%. Sebenarnya masih bisa bertumbuh harusnya. DP equity ratio 0,65 versus industri 0,61. Wow, ini di atas satu ya. Di atas rasio industrinya tapi di bawah satu. Nah, ini kita harus waspadai, tapi nggak perlu terlalu kuat itu juga gitu guys. Karena kalau sama kayak gini kan juga kita nggak hanya secara fundamental ataupun teknikal, tapi juga bisa secara secara sentimennya kawan. Seperti itu ya guys ya. Oke, seperti itu. View-nya teman-teman, kalau untuk jangka pendek mungkin masih ada peluang untuk melemah ya. Disclaimer on, jadi harus hati-hati. Batasi resiko Anda dan sering-sering berkomunikasi dengan broker Anda supaya Anda punya pandangan atau view yang lebih luas lagi gitu. Terus kalau secara jangka menengah atau jangka panjang sih cukup menarik ya, karena ini masih cenderung under value kalau secara fair value dan industrial value-nya. Hanya saja memang secara PG rasionya ini memang sudah over value guys gitu. Oke guys, thank you udah nonton video ini sampai selesai. Ayo download platform RHB Smart gitu di platform smartphone Anda, baik itu di Google Play Store untuk pengguna Android ataupun di App Store untuk pengguna iOS. Nanti pilih mengetuk RHB, dari salesnya masukkan kodenya BM5 agar nanti terkoneksi dengan saya gitu. Dan nanti kalau memang sudah jadi akunnya, nanti akan saya kontak WA teman-teman sendiri ya. Jadi pastikan nomor HP atau WA-nya itu yang aktif gitu. Atau bisa langsung ketik WA saya di ini ya, di kolom deskripsi, atau bisa gabung juga di Telegram di saham pilihan, nanti silakan ada di kolom deskripsi semuanya, dan support terus, dukung terus channel ini agar saya semakin lebih bersemangat lagi tentunya. Oke, terima kasih sekali lagi dan happy trading, happy investing dan juga happy cuan. And then ya, stay safe, stay healthy. Salam saya buat keluarga dan kerabat Anda. Saya mohon izin pamit. Kita ketemu lagi di konten video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, untuk para smart trader and smart investor tentunya, ayo join bersama Rebo Sekuritas, miliki akun trading ataupun investasi di RHB Smart with Aru tentunya guys gitu. Download aja langsung di Google Play Store untuk pengguna Android dan juga di App Store untuk pengguna iOS guys tentunya. Oke, nanti jangan lupa pilih mengetahui RHB dari salesnya, masukkan kodenya BM5, jangan lupa BM5 ya gitu. Nanti agar terkoneksi dengan saya gitu guys. Pastinya nanti teman-teman akan mendapatkan daily update and review market juga, dan juga ya rekomendasi dan analisa juga, serta review portofolio teman-teman guys gitu. Dan nantinya juga akan mendapatkan intensif pendampingan buat teman-teman semua, bagi teman-teman pemula pastinya, dan bagi yang sudah expert atau udah mahir kita bisa diskusi tentunya. Oke guys, dan pastinya juga ada beberapa promo ya ataupun kegiatan dari RHB yang nantinya untuk meningkatkan lagi atau mengimprove skill dan juga knowledge dari teman-teman semua untuk para trader dan juga investor sih gitu. Nanti akan mendapatkan banyak sekali promo gitu dan banyak sekali service dari kami gitu. Dan teman-teman pastinya ada brokernya yang akan mendampingi teman-teman gitu. So jangan lupa pilih mengetahui RHB dari salesnya, masukkan kodenya itu BM5 guys gitu. Oke? Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan langsung aja download nih ya, download aja. Atau tinggalkan di kolom komentar, silakan tinggalkan di kolom komentar, atau bisa kontak WA saya di 0813 34708762, atau hubungi saya via Instagram di @sobri11 pastinya guys gitu. Sekali lagi langsung aja download aplikasi RHB Smart ya. Nanti kita bisa trading bareng atau investasi bareng gitu. Kita nanti bisa mereview saham apa yang menarik pastinya. Oke guys, thank you udah nonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di konten video berikutnya. Jangan lupa untuk memberikan like, share, subscribe-nya, dan juga nyalakan loncengnya juga. Oke, thank you. Salam saya buat keluarga dan kerabat teman-teman semua. Stay healthy and happy lagi, happy trading and happy investing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.